Salam sehat Sobat Restu Ibu, jumpa lagi dengan saya Dr. Uning di acara podcast Ngobrol Santai dengan Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan. Kali ini kita kedatangan dokter spesialis bedah di rumah sakit kita, Dr. Bernadetta Hernik Setiandari. Selamat pagi dokter, apa kabar dok? Puji Tuhan, selalu sehat. Oke dokter, dokter ini kita bisa panggil siapa ya dok ya? Dokter Berna kah? Dokter Bernadetta kah? Biasanya sih dipanggil dokter Berna aja ya. Dokter Berna ya? Oke dok. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja dok ya, sesuai sama podcastnya ini. Dokter ini sudah berapa lama ya dok praktek di Rumah Sakit Restu Ibu? Saya bergabung di Rumah Sakit Restu Ibu sejak bulan April 2024, jadi sekitar 4 bulan. Oh, udah cukup lama juga dok ya. Selama di sini biasanya nanganin kasus apa aja dok? Jadi untuk bedah umum sendiri, di sini kita menangani kasus tumor, kemudian usus buntu, ada hernia, kemudian wasir atau biasa dikenal dengan ambeien, hemoroid, juga ada kasus-kasus trauma, pos kecelakaan, dan juga kasus seperti luka bakar. Banyak juga dok ya, dari Cukup atas banyak. sampai bawah semuanya bisa ditangani dokter Betul. bedah ya. Oke dokter, tadi banyak sekali ya yang bisa ditangani sama dokter bedah umum. Salah satunya, mungkin mumpung kita sama-sama perempuan nih dok, saya juga mau tanya-tanya banyak nih tentang benjolan di payudara. Oke. Saya kadang kalau jaga klinik atau jaga IGD pun kadang ada beberapa pasien, bisa dari mbak-mbak yang masih muda sampai Betul. nenek-nenek yang sudah tua, itu kadang mengeluhkan ada benjolan di payudaranya, dan biasanya tingkat kecemasannya itu tinggi dok. Biasanya takut ini kanker kah, harus langsung di kemo kah, langsung diambil kah jaringannya atau gimana. Sebenarnya ada benjolan itu pasti ganas kah dok? Oke, jadi tumor payudara itu terbagi dua ya, tumor jinak sama tumor ganas. Paling banyak memang 60%-nya terjadi pada wanita, itu 60%-nya adalah jinak. Dan sisanya adalah keganasan atau kita sebut kanker. Angka kejadiannya juga tinggi, paling tinggi di Indonesia itu kanker payudara yang paling sering banyak terjadi. Apakah tumor itu selalu ganas? Tidak juga, tergantung dari jenis selnya, jadi tergantung dari pertumbuhannya. Biasanya kalau dia pertumbuhannya cepat, dalam waktu 3 bulan, biasanya kita harus curiga tuh, jangan-jangan ganas nih. Oke. Kalau misal cepet gedenya gitu, takutnya ganas gitu Iya, dok ya. betul. Kalau misal apa aja sih dok faktor-faktor risiko sebuah benjolan itu bisa jadi ganas, apa aja? Oke, faktor risiko yang pertama ada yang bisa kita kontrol dan tidak kita kontrol. Yang pertama kita tidak bisa kontrol adalah faktor genetik ya, turunan dari orang tua. Sedangkan kalau misalnya faktor yang bisa kita kontrol, yang satu adalah gaya hidup. Ya, dari jenis makanan, kemudian olahraga, terus kemudian apa yang kita makan sebenarnya sangat berpengaruh. Kemudian juga ada riwayat merokok, dan juga yang paling banyak sebenarnya adalah penggunaan KB hormon. Ini. Dok, adakah cara biar kita bisa lebih aware deh, biar bisa cepat ini mendeteksi benjolannya ini, biar bisa cepat ditangani gitu, kayak gimana? Jadi uniknya dari tumor payudara itu, kita bisa periksa sendiri di rumah. Namanya sadari, periksa payudara sendiri. Kapan sih dok dilakukan? Dilakukan itu dia 2-7 hari setelah menstruasi selesai. Itu adalah waktu yang paling pas untuk pemeriksaan, karena hormonnya yang bisa membuat payudara itu terasa kencang ya. Kalau misalnya pada menstruasi itu dia sudah turun, jadi biasanya lebih bagus di saat itu. Biar lebih gampang kerabanya gitu. Betul, dok, apalagi di usia-usia produktif yang hormonnya masih tinggi, disarankan sih memang setiap bulan setelah menstruasi diperiksa sendiri. Oke. Itu yang diperiksa apa aja dok? Yang kita sambil periksa itu diraba apa aja? Oke, yang diraba adalah di sekitar payudara dengan mengangkat satu tangan di sisi kanan. Kalau misalnya periksa yang kanan, kemudian kita raba bisa dari atas ke bawah atau memutar ke dalam, dan juga di area ketiak. Oke, ketiaknya juga diperiksa. Betul, dok, ya? karena paling banyak juga pembesaran kelenjar getah bening yang terjadi pertama itu di daerah ketiak. Oke. Nah,
Ngomong-ngomong tentang benjolan payudara, ini kadang saya lihat nih dok di sosial media, kadang ada info-info nih nggak tahu bener apa enggak ya, mitos atau fakta. Kadang saya dengar ada pakai pemakaian deodoran yang atau tawas atau deodoran yang spray itu bisa meningkatkan risiko kanker kah dok? Kalau untuk meningkatkan secara langsung sih tidak. Asalkan memang dia kulitnya intak, artian dalam kulitnya masih bagus, tidak terjadi iritasi. Toh juga tidak secara langsung ya untuk bikin kanker payudara, karena kanker payudara itu tidak muncul dalam waktu 1-2 hari, butuh waktu. Ya, jadi kalau misalnya penggunaan deodoran yang tadi sebenarnya aman aja mau dipakai, asalkan kulit gitu, ya, asal kulitnya bagus ya, tidak setelah cukuran. Itu karena kalau setelah cukuran itu kan kita kasih deodoran bisa menimbulkan iritasi sebenarnya. Oh oke. Tapi nggak yang langsung kanker gitu nggak Oh ya? enggak, sama masih jauh prosesnya. Oke. Saya juga pernah dengar ini dok, katanya menyusui pun bisa nyebabin kanker, betul kah? Itu mitos ya. Jadi menyusui itu malah menurunkan resiko dari Malah menurunkan ya. kanker payudara. Jadi memang kita sarankan untuk menyusui 1-2 tahun. Ini memang banyak ya keuntungan dari menyusui ya, selain Betul, bayinya, selain juga buat ibunya juga. betul. Ya? Oke. Sama ada lagi nih dok, mungkin pertanyaan lebih untuk saya ini dok. Oke. Kalau suka makan mie instan, itu bisa meningkatin resiko nggak dok? Sebenarnya bukan mie instannya secara langsung ya, tapi bahan pengawet. Sebenarnya kan makanan yang berproses tinggi seperti tadi mie instan, kemudian sosis, nugget yang terlalu sering diproses, namanya processed food, itu sebenarnya ya juga tidak bagus ya, karena bisa meningkatkan resiko kanker. Oke deh, itu dok ya. Jadi berarti ada beberapa tadi yang sebenarnya mitos dok ya. Betul. Saya lihat di sosial media ternyata nggak terlalu benar juga. Nah, jadi untuk teman-teman harus ibu juga kalau mau informasi yang tepat ya, itu bisa langsung segera ke dokter spesialisnya aja, ditanyakan langsung biar dapat info yang tepat dan terpercaya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan banyak dok ya, selain benjolan di payudara, banyak juga yang dokter tangani, bisa dari usus buntu, dari luka bakar, dari benjolan. Nah, jadi kemarin kita ada buka question box di Instagram kita ya, Instagram kita di @rumahsakitrestuibu. Nah, bagi teman-teman yang belum lihat bisa kepoin dulu, di sana kadang kita mengeluarkan info-info terbaru. Nah, lumayan banyak pertanyaan dari teman-teman, di sini akan kita bahas satu-satu ya, dokter. Bersedia ya dok ya? Yuk, boleh. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Ini masih agak nyambung ya dengan bahasan kita yang sebelumnya tentang benjolan payudara. Ini mungkin pasien dokter ini. Halo dokter Bernadetta, kalau post-op tumor payudara, kira-kira sembuhnya dalam berapa hari ya dok? Jadi kalau pasca pemulihan operasi itu waktunya tidak bisa ditentukan pasti ya, karena tergantung satu durante operasi kita ketemunya apa, kemudian banyaknya jaringan yang kita perbaiki selama operasi, dan kemudian nutrisi pasien, kondisinya seperti apa. Pada pasien-pasien yang istilahnya nutrisinya kurang, nggak mau makan protein, nggak mau makan ikan, apalagi kan dulu ada mitosnya makan ikan bikin gatel ya. Sekarang tuh masih ada beberapa pasien yang tidak mau makan ikan, tidak mau makan telur karena takut gatal. Dan itu sebenarnya jadinya proteinnya kurang, jadi penyembuhan lukanya jadinya sangat lambat. Beda sama pasien-pasien yang memang nutrisinya sudah bagus, dia akan lebih cepat. Jadi tidak bisa diprediksi selesai sembuh dalam waktu seminggu 2 minggu. Jadi ya tergantung lagi, banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi. Faktor dari pasiennya sendiri, faktor dari penyakitnya itu betul. Juga Oke. Ini juga ada pertanyaan lain. Apakah dokter ini menerima rujukan dok untuk kista ovarium ganas? Jadi sepertinya ini pertanyaannya sudah terdiagnosis dengan kista ovarium gitu ya. Nah, itu kira-kira bisa ditangani kan dok dengan dokter bedah umum? Jadi kalau untuk kasus kista ovarium, apalagi kasus ganas, sebenarnya harusnya ke dokter kandungan ya, tapi betul bisa nanti konsul dulu ke kita, nanti kita arahkan ke dokter obgyn kandungan. Oh gitu. Bukan termasuk yang ditangani dokter bedah umum. Betul. Ya, oke.
Pertanyaan selanjutnya nih dok, dokter izin tanya, apakah benar makan pedas seperti seblak itu bisa bikin usus buntu ya dok? Mungkin penanyanya suka makan seblak ini dok. Oke, banyak ya sekarang orang masih muda makannya seblak ya. Jadi kalau dulu mitosnya makan pedes itu bikin usus buntu karena cabenya nyangkut. Gitu, dok. Karena biji Ada cabai juga. itu sebenarnya mitos ya. Jadi sistemnya usus buntu itu berfungsi di sistem pencernaan itu sebagai sistem imun. Jadi ketika ada infeksi, ketika kita makan pedas, kemudian ada makanan yang kotor, kemudian BAB-nya keras, dia yang pertama memberikan sinyal untuk membesar ya. Jadi dia infeksi di situ terjadi peradangan. Jadi kalau secara langsung dok cabenya nyangkut enggak juga sih sebenarnya. Jadi gaya hidup seperti minum air putih, makan sayur buah, tinggi serat, dia mengurangi faktor resiko untuk terjadinya usus buntu dan juga jaga ini ya kebersihan. Apalagi kan kita kalau beli-beli makan kita nggak bisa kontrol untuk penjualnya apakah bersih atau tidak. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini agak mirip-mirip sih dok dengan pertanyaan sebelumnya. Adakah tips nih dok agar terhindar dari penyakit usus buntu? Ya tadi seperti yang saya cerita kalau makanan tinggi serat, kemudian minum air putih, olahraga, sebenarnya lebih ke pola hidup yang baik ya sebenarnya resiko untuk terkena usus buntu juga berkurang. Berarti boleh makan seblak nggak nih dok? Sesekali boleh dong. Masa nggak boleh ya dok ya? Oke, ini banyak pertanyaan tentang usus buntu. Sepertinya usus buntu ini sering dialami warga Balikpapan. Oh iya betul. Boleh dijelaskan Kak dok sedikit tentang tanda-tanda ini nyeri perut ini mengarah ke usus buntu? Terus misal nanti betul usus buntu, operasinya tuh kayak gimana sih dok? Jadi usus buntu itu terbagi atas dua ya, akut dan kronis. Jadi pada kasus-kasus yang akut, dia keluhannya nyeri perut, biasanya dimulai dari ulu hati, kemudian turun ke kanan bawah. Kemudian pasien bisa disertai demam, mual, muntah, kemudian diare. Begitu. Jadi kalau di fase akut itu biasanya ada penanda infeksinya, yaitu tingginya dari sel darah putih. Jadi periksa labnya berarti dok ya? Betul, Periksa darah. itu membantu kita secara dari klinis ya. Kemudian untuk operasinya sendiri kita usahakan sesegera mungkin untuk mencegah yang terjadinya namanya apendisitis kronis. Apendisitis kronis yang bisa terjadi yaitu perforasi, yaitu usus buntunya pecah, kemudian sudah muncul nanah di dalamnya atau yang kita sebut periapendikular infiltrat, karena itu penanganannya akan beda, sistem operasinya akan berbeda. Kalau usus buntu yang akut biasanya kita insisinya minimalis di sisi langsung tepat di usus buntunya, tapi kalau misalnya di kronis kita harus buka operasi besar karena kita harus evaluasi jaga-jaga kalau misalnya ada perlekatan. Risikonya lebih besar juga dok. Betul, jadi memang kalau misalnya sudah ada keluhan nyeri perut, kanan bawah, sebaiknya langsung segera ke rumah sakit. Oke deh. Jangan ditahan-tahan. Siap dokter. Ini ada beberapa pertanyaan lagi ya dok yang mungkin agak beda dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini ada pertanyaan dok, mata ikan di kaki itu sudah diangkat, tapi kulitnya kok masih menebal ya dok? Itu kenapa ya? Jadi memang di situ perannya adalah perawatan perawatan kaki ya. Jadi tidak bisa dipungkiri orang Indonesia ini sangat susah kalau disuruh perawatan kaki. Jadi kulitnya menebal gitu. Jadi sebenarnya kenapanya ya tadi karena perawatan dari kakinya juga susah gitu. Kita mengedukasi pasien tapi tidak dikerjakan sebenarnya. Sebenarnya gampang aja sih kita memastikan kulit itu selalu lembab. Boleh pakai penggunaan body lotion, kemudian memakai alas sepatu yang empuk, begitu. Biar nggak dok ya kan ada gesek-gesek. Betul, kalau misalnya pada perempuan lebih bagus lagi kalau misalnya melakukan pedicure ya Pedicure. secara rutin. Boleh mungkin mau di salon atau di rumah. Oke, siap dok. Oke dokter, jadi ini ada pertanyaan lagi dari sobat restu ibu. Nah, cara ngilangin bekas luka sehabis operasi usus buntu itu gimana ya dok? Ini sudah hampir setahun di operasinya, tapi masih ada bekasnya. Itu gimana? Jadi tergantung dari jenis bekas luka ya. Kalau bekas luka operasi itu biasanya ada dua.
Jadi namanya luka parut yang normal sama abnormal. Kalau luka parut yang normal itu memang dia garisnya putih, warnanya keputihan tipis, itu yang normal. Tapi kalau yang abnormal terbagi dua lagi, ada yang hipertrofik maupun keloid. Kalau hipertrofik dia garisnya memanjang, sedangkan kalau yang keloid dia garisnya bisa kemana-mana tuh, bisa melebar, bisa memanjang, dan itu yang biasanya dikeluhkan sama pasien. Kalau untuk menghilangkannya tergantung, makanya lukanya yang mana nih. Kalau memang misalnya luka parutnya normal, sebenarnya tidak perlu diapa-apain ya. Karena kan memang namanya juga operasi pasti akan meninggalkan luka, cuma lukanya samar atau tidak. Kemudian kalau yang luka hipertrofik itu mungkin bisa nanti dikasih krim-krim untuk penyamar untuk dia mencerahkan dari lukanya sendiri. Sedangkan kalau keloid sebenarnya paling banyak memang butuh tindakannya bisa lewat laser atau penyuntikan dari obat-obat yang bisa melunakkan dari jaringan keloid tersebut, atau juga bisa nanti dikombinasi dengan obat-obatan salep. Nah, gitu, keloid yang sering saya dengar nih dok. Betul. Oke dokter, jadi ini ada pertanyaan terakhir nih sepertinya dok. Kalau ganglion itu apakah harus dioperasi dan gimana caranya mencegah agar tidak membesar? Nah, ganglion ini mungkin bisa dijelasin dulu dok, sebenarnya apa ganglion itu? Jadi ganglion itu adalah tumor ya, sebenarnya benjolan yang terjadi akibat penumpukan dari cairan yang melapisi dari tendon. Jadi karena di situ ada robekan, kemudian dia bisa terjadi penumpukan di situ, istilahnya kebocoran ya, leak. Jadi dia makin lama makin besar, apalagi dipengaruhi dengan mobilisasi dari pasien. Biasanya pasien yang menggunakan aktivitas di sekitar persendian ya, biasanya paling banyak memang di persendian. Seperti itu. Apakah harus dioperasi? Sebenarnya memang ada yang tidak perlu dioperasi. Ada yang bisa disuntik untuk mengurangi ukurannya, tapi rata-rata pasien sudah datang dengan kondisi yang terlambat, sudah besar, kemudian nyeri karena dia menekan dari saraf-sarafnya, sehingga paling banyak memang harus butuh tindakan operasi. Gitu. Kalau obat minum atau salep gitu ada nggak dok? Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Tindakannya adalah kita harus Disuntik ya? jadi kita harus operasi untuk ngambil, dan juga istilahnya kita membuat salurannya itu menjadi normal, nggak ada kebocoran lagi. Oke. Ini kalau untuk cara mencegahnya supaya dia nggak makin membesar ada nggak dok? Misal sudah ada tapi masih kecil, belum mau disuntik, belum mau diambil. Cara untuk mencegahnya gimana? Ya sebenarnya kalau untuk mencegah kan sudah terjadi ya. Iya. Jadi untuk supaya tidak makin besar ya mungkin mengurangi aktivitas, tapi namanya juga kita aktivitas tangan, apalagi paling banyak itu juga pada pasien-pasien yang menggunakan sendinya banyak. Iya, jadi kan dia cairannya akan menumpuk di situ tuh. Mau nggak mau berarti dok ya? Iya. Oke, mantap sekali ya jawaban-jawaban dari dokter Berna. Kalau kita mau konsultasi nih ke dokter buka praktek kapan aja dok? Jadi saya praktek dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore, dan juga hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Oh, oke. Dokter ini melayani semua pasien ya, BPJS kah, asuransi? Kita melayani pasien-pasien BPJS, umum maupun asuransi. Oke. Kak dokter mungkin punya sosial media juga nih dok yang bisa. Boleh, kalau misalnya mau lihat informasi-informasi selain follow dari Instagram Restu Ibu, bisa follow saya di @rnagensearch. Oke, siap dokter. Terima kasih banyak dokter atas waktunya ya. Terima kasih juga para penonton yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir obrolan kita ini. Semoga ilmu yang dokter Berna share ke kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, sampai ketemu lagi di podcast kita yang selanjutnya. Salam sehat.